Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mamang Tani. Kali ini Mamang Tani akan melakukan penyepraian pupuk NPK 1616 yang sudah dilarutkan dengan dosis 3 sendok ya. Untuk tangki di 16 liter kita larutkan terlebih dahulu 1 malam ya, seperti ini karena mengendap pupuknya. Kita masukkan ke aqua ya. Nah, ini supaya larut ya semalaman, kita kocok-kocok terlebih dahulu untuk penyepraian terhadap benih tanaman cabai rawit kita ya. Untuk dosisnya sendiri Mamang Tani menggunakan NPK 1616 3 sendok. Kita masukkan ke air, larutkan 1 malam, lalu kita masukkan ke tangki seperti ini saudaranya. Setelah larut kita campur dengan air biasa ya, dan sampai penuh untuk tangki 16 liternya. Lalu kita isi tangki sampai penuh ya. Ini adalah untuk pemupukan di usia 22 hari ya, setelah tabur benih di persemaian massal. Fungsinya untuk apa? Untuk mempercepat pertumbuhan daun dan batangnya ya, karena NPK 1616 itu lebih cepat diserap ya. Ini diaplikasikan pagi hari ya, berkisar jam 7 pagi ya. Kita melakukan penyiramannya lewat pengkabutan ya, untuk memaksimalkan penyerapan dan tidak mengganggu struktur tanahnya ya. Jika disiram manual menggunakan tangki siram, itu mengganggu perakarannya ya, tanahnya bakal istilahnya tanahnya berubah ya, karena tangki siram itu airnya lebih besar ya, atau lubang-lubangnya lebih besar ya. Itu saja untuk cara pencampuran NPK-nya, NPK 1616. Nanti simak terus ya untuk pengaplikasian di lapangannya. Tonton terus channel Mamang Tani sampai selesai ya. Ya, untuk proses selanjutnya adalah untuk pengkabutan atau penyiraman melalui kabut dengan menggunakan sprayer elektrik ya, untuk penyiraman ke bibit persemaian massal ya dari tanaman cabai itu sendiri. Kita nyalakan. Untuk spraynya cukup kita pengkabutan di atas saja ya. Nah, seperti ini untuk prosesnya. Ini sebelumnya Mamang Tani sudah melakukan penyemaian ya, jadi wajib itu untuk disemai kembali untuk rumput-rumputnya ya, supaya memaksimalkan pertumbuhan terhadap tanaman cabai seperti ini ya. Untuk penyepraian pengkabutannya ya, supaya diserap oleh daun cabai itu sendiri ya, melalui daun dan terserap ke tanah ya. Usahakan untuk pengkabutan seperti ini ya. Untuk prosesnya cukup mudah sekali ya, tinggal kita geser seperti ini untuk prosesnya ya. Ini jika display seperti ini ya, jadi tidak merubah struktur tanah ya. Struktur tanahnya tidak berubah jika menggunakan tangki siram. Biasanya sedikit banyaknya bakal berubah ya, perakarannya akan terlihat malah ya.
Kalau spray seperti ini dia halus jatuhnya ya, pengkabutan seperti ini jadi halus ya untuk jatuh airnya ke tanah ya, seperti itu. Kita lakukan untuk penyepraian seperti ini melalui penggunaan pupuk kimia berupa NPK. Kita lakukan selang 5 hari sekali ya, karena kemarin turun hujan gerimis, kita spray kembali ya, karena tanamannya butuh nutrisi ya. Seperti ini butuh nutrisi, walaupun di persemaian banyak nutrisi dasarnya ya, tapi kita tetap memaksimalkan untuk pemberian NPK pupuk kimia seperti itu ya. Kita cabutin dan siangin untuk di luar tanaman ceweknya ya, rumput-rumputan ya. Ini prosesnya cukup gampang sekali ya. Ini biasa Mamang Tani lakukan itu di kisaran ini untuk di 3 minggu ya, usia tanaman seperti ini di 3 minggu. Dan pemberian pupuk kimia itu sudah 2 kali sama yang sekarang ya. Pertama itu di 16 harian atau 17 harian terakhir kemarin ya, 17 harian. Sekarang di umur 3 mingguan, 22 harian ya. Mudah sekali ya untuk pemberian pupuk kimia seperti ini, dan emang langsung terserap ya. Bisa terlihat di sini daunnya ya sudah 4 ya. Nah, sekarang udah ada tunas baru, kemungkinan 3 atau 4 hari ke depan sudah 6 daun ya. Untuk tunasnya terus berkembang, mendorong daun ya, seperti itu. Kita lakukan tahap demi tahap. Ada yang bertanya, Mang, itu kalau untuk bisa tanam ke bedengan umur berapa minggu? Mamang Tani sekalian jawab ya. Biasanya Mamang Tani melakukan pemindahan itu setelah besar, makanya kita dorong untuk persemaiannya supaya cepat tumbuh, cepat berkembang ya, cepat subur. Dan terlihat nanti untuk patokannya itu di bagian bawah sini ya, batang paling bawah sini itu batang cabai persemaian itu agak sedikit menghitam ya. Itu tandanya perakarannya sudah kuat dan batangnya pun tidak loyo ya. Nanti pas ditanam tidak loyo dan memang sudah siap tanam. Itu di kisaran di 6 minggu atau 1 bulan setengah ya. Biasanya Mamang Tani pindah tanam itu di 1 bulan 2 minggu ya, atau kisaran 6 mingguan ya. Itu saja untuk bahasan kali ini, bagaimana pemupukan yang kedua di usia 22 HST setelah tabur ya, di persemaian massal seperti itu. Sekian dari channel Mamang Tani, jangan lupa like dan subscribe supaya channel ini berkembang dan terus maju ya, dan share-share jika tayangan ini bermanfaat. Sekian dari channel Mamang Tani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial, salam ketahanan pangan.